dengan atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara syukuran ataupun selamatan ataupun silaturahmi bersama adik-adik kita dari anak yatim, dan juga insya Allah kita akan juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada anak-anak yatim ini adalah dari keluarga besar Bapak Kapten Infanteri Tarmizi, yakni Darabil Koramil Batang Tuaka beserta seluruh jajaran anggota Koramil berapa lupa saya nih. Koramil Batang Tuaka ya. Koramil 12 ya. Koramil 12 Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Kodim 0314 Indragiri Hilir. Dan juga tentunya mudah-mudahan di bulan yang suci ini, mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan amal dan juga perbuatan yang kita lakukan, dan juga mudah-mudahan apa yang kita berikan dan juga apa yang kita lakukan di bulan yang suci dan juga bulan yang mulia ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Dan yang kami sayangi, sebelum menjelang berbuka puasa tiba, alangkah baiknya kita akan dengarkan tausiah ataupun ceramah agama oleh guru kita, dan juga dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli as-sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang singkat kita dapat diizinkan untuk bersama-sama berbuka puasa sekaligus silaturahim Bapak Kapten Infanteri Tarmizi yang mengundang kita semuanya, wabil khusus kepada anak-anak yang hari ini telah mendapatkan sambutan dari beliau. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah bagi kita semuanya, khusus keluarga Bapak Tarmizi. Salawat dan salam penuh ta'zim kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, para yatama wal masakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat yang seluas-luasnya 10 hari awal Ramadan. Kemudian 10 hari berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka maghfirahnya seluas-luasnya untuk orang yang beristighfar kepadanya. Dan 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan banyak kepada umat Nabi Muhammad SAW dibebaskan daripada siksa api neraka. 3 macam ini insya Allah kita lalui di bulan puasa 1444 Hijriah 2023. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya teringat akan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku bersama anak yatim itu seperti 2 jari ya, di akhirat nanti, seperti 2 jari, artinya dekat.
Kenapa ini Rasul katakan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir selama setiap harinya bersama para anak yatim. Oleh karena itu, kalau kita baca sejarah para ulama-ulama rata-rata mereka yatim ketika kecilnya. Maka Rasul menyebutkan ad-dabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Aku, kata Rasul, yang mendidikku adalah Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dapat pelajaran kita ambil di sini, Bapak Ibu sekalian? Wujud seorang yatim ini adalah Allah alihkan kepada mereka yang mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar yang punya kemampuan tadi jangan sampai menyeleweng dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak yatim. Maka kita berpesan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang punya, minimal kita menjaga jangan sampai kita punya dinding, punya batas antara yang punya dengan yang tidak punya, antara orang yang statusnya anak yatim kepada orang yang kaya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan mereka orang-orang punya tidak pernah menghiraukan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Maka punya ibu saja tidak punya bapak. Kadang-kadang dua-duanya punya ibu kita, punya bapak tidak. Jadi anak yatim piatu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kita ini sudah diatur di dalam syariat Islam. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah 10% dari harta yang Allah limpahkan itu, dan bagian 10% itu adalah diperuntukkan untuk anak-anak yatim. Jadi logikanya, kalau saya punya gaji 1 juta sebulan, yang minimal 10% berarti 100.000 untuk yang kita keluarkan zakatnya, ya, zakat yang wajibnya. Dan juga di sana ada hak anak yatim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu bentuk rahmat Allah yang terluas hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat itu kepada orang yang menyantuni para fuqara dan masakin. Ya, maka oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa apabila seseorang yang memiliki kekayaan kemudian dia memberikan kekayaan itu, apakah bentuknya makanan, minuman ataupun uang, untuk orang yang berpuasa, dengan uang itu mereka dapat berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka pahalanya tidak pernah berkurang sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya hikmah 10 hikmah yang besar di awal Ramadan ini. Yang pertama adalah Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya kepada orang-orang yang beriman. Dalilnya 183 Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan Allah untuk seluruh yang beriman, ya, tidak dilihat daripada statusnya, ya, dari rakyat, dari pejabat, dari pedagang, dari petani, dari nelayan, dari yatim, dari fuqara, dari masakin, semua dipanggil oleh Allah dengan harfun nida
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, ya. Allah yang mewajibkan puasa. Ini yang paling kecil berapa umurnya? Jadi yang paling kecil. Oh, itu 4 tahun. Udah yatim ya. Itu puasa ya? Puasa. Yang belum balik ya, yang belum sampai apa namanya ukuran syar'i hukum Islam ya, laki-laki dan perempuan, maka wajib berpuasa. Mukallaf ya, taklif hukumnya mukallaf, laki-laki 12, perempuan 9, itu pada umumnya yang berpuasa. Nah, jadi semua kita diperintahkan berpuasa. Allah juga merintahkan kepada bukan umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam diperintahkan berpuasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sih fungsinya puasa? Nah, ini ayat ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Ternyata puasa ini tujuannya adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian kita menjadi yang bertakwa ya. Maka oleh karena itu puasa inilah syaratnya, caranya mengolahnya agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Karena takwa itu dalam pengertian umum bisa takwa secara pribadi, karakter takwanya secara pribadi, secara person, ya, karakternya secara kesalehan secara person, kesalehan secara sosial, dan yang ketiga adalah kesalehan itu terus istiqamah. Nah, inilah yang menjadi sebuah ajaran dari berpuasa. Maka Rasul menyebutkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang merasa bahagia, merasa tentram datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan baginya jasadnya daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua senang melakukan ibadah bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tarhib Ramadan yang menjadikan seseorang berpuasa tidak untuk mencapai target takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, 1 bulan Rajab, 1 bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan amal ibadah ya. Adik-adik yang sudah puasa, ibadah puasanya ditingkatkan ya. Itu minimal menjaga makan dan minum di siang hari, minimal. Kalau bisa mulutnya dijaga, matanya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga ya, otaknya, pemikirannya dijaga. Jangan sampai suuzon kepada Allah, suuzon kepada sesama hamba Allah ya. Agar apa? Agar kesalehan person ini nanti setelah Idul Fitri 11 bulan berikutnya itu kelihatan ya, kelihatan sekali kesalehan pribadi itu. Kapan kita mulai? Dari awal Ramadan kita sudah tarawih, kita sudah tadarus Al-Quran, kita sudah infak, kita sudah sedekah, kita sudah silaturahim, kita sudah menyantuni anak yatim. Ini semua adalah kesalehan pribadi ya. Berapa rakaat kita sholat malam harinya ya, setelah 23 rakaat itu tarawih, kemudian disambung dengan salat tahajudnya, salat taubahnya ya, salat hajatnya. Semua yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk kesalehan person ya, karakter pribadi kita. Nah, inilah salah satu tujuan kita berpuasa. Yang kedua, setelah karakter person pribadi tadi, ada karakter sosial. Apa itu karakter sosial?
maka hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Ya. Apabila misalnya ada harta dia, hartanya bermanfaat untuk orang lain. Apabila dia punya jabatan, jabatan bermanfaat untuk masyarakat. Apabila dia seorang akademik, seorang dosen, maka ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Apabila dia seorang ustaz, maka ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Ini namanya kesalehan sosial. Ya. Jadi bukan dengan harta saja, tapi dengan ilmu, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta benda, kita bisa berbagi kepada sesama manusia. Apa kata Allah? Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Sesama makhluk bumi, mari kita saling berkasih-kasihan, ya. Apabila makhluk bumi saling berkasih-kasihan, saling bersilaturahim, saling yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua, yang aghnia sayang kepada yang yatim, dan yang yatim hormat kepada orang-orang tua, maka timbul silaturahim, maka makhluk langit memberikan kasih sayang kepada makhluk bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, inilah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahadaini yaumal qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangan lupa kita setelah saleh secara sosial, secara person, jangan lupa nanti kita juga saleh secara sosial, ya. Silaturahim kepada Allah Subhanahu wa taala vertikal bagus dan horizontalnya juga bagus, ya. Jadi dua-duanya ini adalah hasil daripada didikan tarhib Ramadan. Yang ketiganya istiqamah. Ramadan mendidik kita, kalau kita sudah continue salat tarawih 23 rakaat, tadarus sehari misalnya 1 juz, ya. Kemudian ada harta kita berikan kepada anak yatim, fuqara dan masakin. 11 bulan berikutnya istiqamah, ya. Istiqamah kita merajut hubungan sesama manusia dan merajut hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang bertakwa atas tarhib yang melakukan ibadah puasa Ramadan, ya. Jadi Ramadan itu kita lakukan melahirkan pribadi yang bertakwa, pribadi yang soleh secara sosial, soleh secara vertikal, soleh secara horizontal, dan bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Ini salah satu wujud daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Terakhir, mari kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, infak dan sedekah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah berikan kesehatan jasmani, lahir dan batin, sampai Allah jadikan kita menyambut Idul Fitri, hari raya Idul Fitri dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Ali Azhar SSMH yang telah menyampaikan tausiah dan juga ceramah agama, tentunya menjelang waktu kita berbuka puasa di hari kedua di bulan Ramadan. Juga sudah menjadi kewajiban kita semua sebagai umat muslim, tentunya, dan juga mudah-mudahan apa yang kita berikan dan juga apa yang kita sumbangkan kepada mereka kelak menjadi amal dan juga ladang pahala bagi kita semua, dan juga kita semua mendapat keluarga besar dari Bapak Kapten Infanteri Tarmizi bersama adik-adik dan juga anak-anak yatim yang hadir pada hari ini. Dan juga mudah-mudahan yang diberikan mudah-mudahan dapat berguna dan juga dipergunakan sebaik mungkin untuk keperluan adik-adik kita pada hari ini. يا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلائه
المسلمين اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.